Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh-soleha semua? Semoga hari ini dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Ustazah dalam pelajaran matematika. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan kepada kita semua dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Baiklah, melanjutkan materi kemarin tentang bangun ruang. Hari ini kita melanjutkan dengan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan volume dan luas permukaan kubus, balok, dan tabung. Soal pertama. Sebuah ember cat berbentuk tabung dengan luas alas 616 cm persegi dan tinggi 35 cm. Berapa liter cat yang mampu ditampung ember tersebut? Baiklah, dari soal pertama ini kita analisa apa yang diketahui dari kalimat pertama. Ya, benar, berbentuk tabung. Berikutnya, ya, luas alas. Nah, kita tulis dulu LA itu singkatannya dari luas alas 616 cm persegi. Kita lanjut. Nah, tinggi. Nah, kita tulis dulu T. T itu tinggi. T sama dengan 35 cm. Nah, ditanya berapa liter yang mampu ditampung ember tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah yang mampu ditampung, yang berada di dalam ember itu. Nah, benar. Volume. Yang ditanyakan adalah volume dalam satuan liter. Oke, ditanya volume tabung dengan satuan liter. Jawab. Maka kita tulis dulu rumusnya, volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Secara umum, untuk rumus volume adalah luas alas kali tinggi. Kita masukkan bilangannya, 616 cm persegi dikali 35 cm. Hasilnya 21.560 cm kubik. Yang ditanyakan tadi, satuannya adalah liter. Kita jadikan dulu ke desimeter kubik. Kenapa? Karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Oke, hasilnya 21,560 liter. Jadi, cat yang mampu ditampung di dalam ember tersebut sebanyak 21,560 liter. Mudah bukan? Kita lanjut. Soal yang kedua. Minyak goreng disimpan pada tempat yang mempunyai alas dan tutup berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 desimeter, sedangkan tingginya 10 desimeter. Berapa liter minyak goreng yang mampu ditampung pada tempat tersebut? Baiklah, dari kalimat pertama kita peroleh ya, alas dan tutup berbentuk lingkaran. Bangun apa yang mempunyai alas dan tutup berbentuk lingkaran? Kita lanjut lagi, ada jari-jari. Ya, benar, berbentuk tabung. Kita tulis dulu, diketahui jari-jari 7 desimeter. Kita lanjut, diketahui tingginya 10 desimeter. Oke, kita tulis T. Nah, ditanya dalam bentuk liter. Minyak goreng yang ditampung. Nah, yang mampu ditampung dalam tempat tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah volume tabung dengan satuan liter. Oke, kita lanjut. Jawab. Rumus volume tabung adalah Pi R kuadrat kali tinggi. Kita lanjut, kita masukkan, kita gunakan Pi-nya 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya 7. Jari-jarinya adalah kelipatan 7 atau bisa dibagi 7. Kita lanjut, kita bagi antara penyebut dan pembilangnya untuk memudahkan kita dalam menghitung. Nah, sama-sama kita bagi 7, kita peroleh
Seperti ini 22 kali 1, satunya kenapa? Karena sudah dibagi 7. Kenapa ini 22? Karena 7-nya dibagi 7. Penyebutnya dibagi 7, maka hasilnya 1. 22 per 1 hasilnya 22. Kali 1 kali 7 kali 10. Hasilnya adalah 1540 desimeter kubik. Nah, kita tadi sudah ketahui bahwa 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, jadi kalau dijadikan liter, maka hasilnya tetap 1540 liter. Jadi, banyaknya minyak goreng yang mampu ditampung di dalam tempat tersebut sebanyak 1540 liter. Soal ketiga. Sebuah kolam ukuran 4 meter kali 4 meter dan dengan kedalaman 4 meter, berapa liter air yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut? Oke, dari kalimat pertama diketahui ukuran kolam 4 kali 4 dan kedalaman 4. Nah, ini ukurannya sama ya. Rusuknya 4, 4, 4. Bangun apa kira-kira yang mempunyai panjang semua rusuknya sama? Ya, benar. Bangun ruang kubus. Oke. Jadi diketahui sisi 4 meter. Nah, ditanyakan berapa liter air yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut. Berarti volume kubus. Oke, volume kubus dalam bentuk liter. Oke, baiklah kita lanjut. Kita jadikan dulu 4 meternya ke desimeter. Kenapa? Karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Jadi 4 meter sama dengan 40 desimeter. Kita lanjut. Jawab, kita tulis dulu rumus volume kubus sama dengan S pangkat 3. Oke, jadi 40 pangkat 3, maka hasilnya 64.000 desimeter kubik. Kalau kita jadikan ke liter, maka hasilnya benar sekali 64.000 liter. Jadi, air yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut sebanyak 64.000 liter. Mudah bukan? Kita lanjut ya. Sebuah bak dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 2 meter akan diisi pasir. Berapa meter kubik pasir yang mampu ditampung di dalam bak tersebut? Baik, kita analisa untuk kalimat yang pertama. Oke, di sini diketahui panjang, lebar, tinggi. Bangun apa yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi? Ya, benar sekali. Bangun ruang balok. Nah, oke, kita tulis dulu diketahui panjang, lebar, dan tingginya. Oke, kita lanjut. Yang ditanyakan dalam meter kubik yang ditampung. Berarti apa itu? Volume ya. Kita sudah bahas tadi sama-sama ya. Ditanya volume balok sama dengan meter kubik dalam satuan meter kubik. Oke, kita jawab. Kita tulis dulu rumus volume balok. P kali L kali T. Kita masukkan bilangannya 97 kali 2. Maka hasilnya 126 meter kubik. Jadi, pasir yang mampu ditampung pada bak tersebut sebanyak 126 meter kubik. Kita lanjut ya. Soal kelima. Sebuah celengan dari kaleng susu dengan jari-jari 5 cm dan tinggi 10 cm. Agar terlihat lebih cantik, celengan tersebut akan dilapisi kertas kado di seluruh permukaannya. Berapa sentimeter persegi kertas kado yang diperlukan? Baik, kita analisa dari kalimat pertama. Kaleng susu dengan jari-jari 5 cm, jari-jari. Bangun yang mempunyai
mempunyai jari-jari. Oke, kita tulis dulu. R, jari-jarinya 5 cm dan tinggi. Oke, tinggi 10. Dilapisi kertas kado. Nah, berarti dilapisi, berarti di permukaannya. Berapa ditanyakan dalam satuan cm persegi. Berarti yang ditanyakan adalah permukaan. Iya, karena tadi berbentuk, karena jari-jari berbentuk tabung jarinya, luas permukaan tabung. Ditanya luas permukaan tabung dalam satuan cm persegi. Oke. Maka kita jawab, kita tulis dulu rumusnya. Luas permukaan tabung sama dengan 2πr kali R tambah T. Kita masukkan bilangannya ya. Kita gunakan Pi-nya 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7. Oke. Jadi 2 kali 3,14 kali 5 kali dalam kurung 5 tambah 10. Kita peroleh 31,4 kali 15 cm. Maka hasilnya adalah 471 cm persegi. Jadi, kertas kado yang diperlukan untuk melapisi seluruh permukaan celengan seluas 471 cm persegi. Oke, soal ke-6. Sebuah lemari dengan panjang 100 cm dan lebar 50 cm, tinggi 200 cm. Hitung banyak kayu yang diperlukan untuk membuat lemari pada bagian luarnya saja. Kalau bagian luarnya saja berarti permukaannya saja. Oke, dari kalimat pertama dulu. Oke, kita peroleh panjang, lebar, tinggi. Oke, diketahui panjang, lebar, tinggi. Oke, kita perhatikan lagi pada bagian luarnya saja, berarti ya luas permukaan. Nah, diketahui panjang, lebar, tinggi berbentuk ya balok, berarti luas permukaan balok sama dengan dalam satuan cm persegi. Baik, kita tulis dulu luas permukaan balok 2 kali dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kita masukkan bilangannya ya. Oke, kita peroleh ya. Kita lanjut 2 kali 35.000 cm persegi, maka hasilnya 70.000 cm persegi. Jadi kayu yang diperlukan untuk membuat lemari pada bagian luarnya saja sebanyak 70.000 cm persegi. Oke, soal yang ke-7. Sebuah dadu jumbo dengan panjang rusuk 15 cm akan dilapisi kain flanel. Hitung banyak kain flanel untuk melapisi dadu tersebut. Nah, di sini sudah tertulis, diketahui R 15 cm. Karena di atas pada kalimat pertama sudah ditulis panjang rusuknya. Nah, berbentuk dadu. Panjang rusuknya berarti dia merupakan bangun ruang berbentuk ya benar sekali kubus. Nah, hitung. Oke. Nah, di kalimat berikutnya banyak kain flanel melapisi. Nah, berarti luas permukaan. Ya, luas permukaan kubus tersebut. Maka jawab luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S pangkat 2. Kita masukkan bilangannya. Oke. Maka hasilnya 6 kali 225. Hasilnya 1350 cm persegi. Maka kain flanel yang diperlukan untuk melapisi dadu jumbo tersebut sebanyak 1350 cm persegi. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Japri ustazahnya, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, istiqomah sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.